Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan penilaian akhir semester kimia ya untuk tahun 2020 bersama saya Pak Fani ya. Oke. Ini khususnya untuk anak-anak SMK ini karena memang yang kita bahas di sini adalah untuk soal-soal dari persiapan PAT SMK Teknologi Rekayasa ya. Jadi mungkin kalau yang bukan teknologi rekayasa ya sedikit berbeda. Oke, langsung saja. Ini saya sudah siapkan latihan soalnya. Nanti silakan kalian pelajari, sesuaikan ya dengan materi-materi yang sesuai dengan kisi-kisinya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, kita langsung saja di sini nanti video ini akan kita bagi dalam 2 atau 3 kali bagian ya, karena memang soalnya ada banyak. Oke, sekarang kita coba langsung saja ke nomor 1. Ini nanti ada pilihan ganda sama esai. Nanti kita hanya akan membahas yang pilihan gandanya saja. Ya, kayak contohnya soal nomor 1 ini. Ini materinya adalah tentang asam basa ya. Jadi asam basanya di sini yang dikeluarkan itu hanya pada sifat-sifat asam basa, kemudian menghitung pH. Nah, terus ciri-cirinya asam sama basa itu cara identifikasinya gimana. Jadi 3 poin itu yang akan kita bahas ya. Oke, langsung saja. 1. Senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air, ini ya, bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH besar, lebih besar daripada 7. Oke, kita tahu bahwa pH, rentang pH itu kan dari 0, 7 sampai 14. Jadi kalau ini kita buat rentangnya dari 0 sampai 7 ini sifatnya adalah asam. Dari 7 sampai 14 sifatnya adalah basa. Nah, tengah-tengahnya ini sifatnya netral. Jadi ini soal yang sangat mudah ini ya. Jadi lebih besar dari 7 maka jawabannya adalah basa. Oke, begitu. Di bawah ini yang merupakan contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau ini pengetahuan umum kalian nih, ngelatih pengetahuan umum kalian mana sih yang kira-kira sifatnya asam. Nah, yang sifatnya asam biasanya gimana? Ya, rasanya asam, bukan pahit ya. Kalau basa biasanya pahit. Tapi kan itu kalau dicoba. Atau kalau lebih pasti lagi pakai lakmus. Ini kalau pakai lakmus nih ya, ini lakmus nih. Lakmus ini warnanya merah. Tapi kalau yang basa warnanya biru biasanya nih. Ini lakmus jadi warna biru. Nah, kalau netral Pak, netral berarti tidak berubah warnanya. Ini contoh yang sehari-hari berarti ya cuka. Lanjut. Pernyataan berikut yang tepat mengenai basa. Oke, lah ini kan salah satu sifat dari basa ya. Memiliki pH tepat 7. 7 itu netral, berarti bukan. Di bawah 7 berarti ini asam. Dapat menetralkan larutan cuka. Oke, kita tahu cuka itu adalah asam. Yang namanya asam itu bisa dinetralkan dengan basa. Oke, berarti jawabannya yang C. Dalam air menghasilkan ion hidronium. Nah, ion hidronium itu H3O+ atau H+. Kalau H+ itu berarti asam. Jadi kalau kita bagi asam, ini basa, ini ya. Ya, kalau asam berarti dalam air dia bakal hasilnya ion H+, tapi kalau basa OH-. Oke. Kemudian pH-nya kurang dari 7. Kalau ini pH-nya lebih dari 7. Kemudian kalau lakmus, nah lakmus ini jadi merah. Kalau ini di lakmus pakainya jadi biru ini. Kemudian apa lagi? Dapat bereaksi. Kalau asam berarti bereaksi dengan basa. Dengan basa. Tapi kalau basa bereaksinya dengan asam ya. Jadi kebalikan gitu. Kalau netral Pak, netral nggak bereaksi ya. Netral sama asam ya nggak bereaksi. Nah, kemudian nomor 4, di bawah ini yang merupakan asam lemah. Oke, kita tahu bahwa asam itu ada asam kuat sama asam lemah. Yang perlu kalian hafal adalah yang deretan asam kuat. Asam kuat apa saja? Oke, asam kuat. Ini yang penting, asam kuat apa saja? Pada video kita yang sebelumnya sudah dijelaskan, di situ ada asam kuat sama asam lemah. Bedanya apa? Kalau yang kuat itu berarti trion sempurna. Nah, asam kuat itu hanya tertentu ya. Jadi HCl, HBr,
HI, HNO3, H2SO4, HClO4. Jadi selain ini, ya selain ini berarti lemah. Berarti jangan ini, jangan ini, jangan ini. Yang namanya asam berarti bukan OH. Kalau OH ini basa, jadi ini jelas salah. Ini jelas salah. Nah, ini H2SO4 asam, asamnya asam kuat, berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, jadi H3PO4 asam fosfat, HCN, CH3COH, hati-hati hanya di belakang ini ya untuk yang ini. Nah, ini juga masuknya adalah asam lemah. Begitu juga kalau misalkan soalnya yang ditanya adalah basa kuat. Kalau basa kuat juga tertentu. Yang dihafalin basa kuatnya aja, selain basa kuat berarti lemah. Kalau asam kan ciri-cirinya H apa gitu ya. Kalau basa ciri-cirinya adalah OH, belakangnya OH. Tapi bukan yang OH ini H ya. Basa kuat juga tertentu, golongan 1 dan golongan 2, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Ini golongan satunya. Golongan 2-nya hanya sebagian. CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Nah, selain ini masuknya adalah deretan basa lemah. Oke, gitu. Lanjut. Oke, kita lanjut nomor 5. Senyawa yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, sudah jelas ion H+ itu asam. Ini hanya mengulang pertanyaan di atas ya. pH-nya juga lebih rendah dari 7 berarti benar. Manakah yang merupakan basa kuat? Nah, ini barusan saya jelaskan ya. Basa kuat itu berarti linaka RBCS, jadi lina kawin robi CS. Nah, ini CaSRBA. Nah, berarti kan yang di sini yang mana ini? Oh, ini nih yang basa kuat semua. Oke, jadi kalau misalkan S, hafalin aja ini atau di oret-oretan kalian tulis langsung asam kuat sama basa kuatnya karena sangat membantu sekali. Pernyataan berikut yang benar mengenai asam ya sama ini berarti pH-nya di bawah 7. Mana yang di bawah 7? Oh, enggak ada. Ini di atas 7, ini tepat 7. Menghasilkan ion OH- juga salah. Dapat menetralkan larutan kapur lah ini. Karena sifatnya asam itu kan, kapur itu kan basa ini. Kalau basa berarti direaksikan sama asam kan berarti bisa. Oke, berarti ini betul. Lakmus harusnya merah, ini biru, berarti salah. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Salah satu indikator asam basa untuk membedakan antara senyawa asam dan basa dengan mudah dapat digunakan kertas lakmus. Oh, ini lakmus. Lakmus dapat mengubah lakmus merah menjadi, kalau basa berarti dari merah menjadi biru. Oke, easy ya. Nih, air kapur ternyata dapat merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Betul, berarti artinya kapur itu basa. Karena dari merah jadi biru, sedangkan air jeruk menjadi merah. Pernyataan berikutnya yang tepat tentang air kapur dan air jeruk adalah ya jelas air kapur itu basa, sedangkan air jeruk itu asam. Ya, coba aja B. Oke, sekarang kita mulai masuk ke teorinya. Jadi teorinya asam basa itu ada 3. Yang pertama itu Arrhenius ya. Kalau kita bahas sepintas, Arrhenius. Kalau Arrhenius itu asam ada H+-nya. Kalau basa ada OH-nya, ini mudahnya ya dalam air. Kemudian kalau Bronsted-Lowry ini hubungannya dengan donor ya. Kalau asam itu berarti donor H atau donor proton. Kalau basa berarti aseptor H, ini aja. Nah, kalau yang terakhir itu adalah Lewis. Kalau Lewis itu lihat dari elektronnya, dia adalah aseptor elektron. Ini berarti donor elektron. Nah, kita akan bahas tentang aseptor proton H. Nah, ini namanya ini atau proton ya, H itu atau proton.
Nah, ini adalah si donor proton dan aseptor proton, pendapat dari Bronsted-Lowry. Yang nggak ada siapa Pak Dalton. Dalton ini nggak ada, Rutherford itu nggak ada. Jadi cuma ada ini sama ini. Nah, sekalian aja kita bahas bagaimana cara menentukan asam basa Bronsted-Lowry. Nah, asam basa Bronsted-Lowry itu punya pasangan. Yang mana Pak? Yang mirip-mirip. Contohnya ini, H2SO4 mirip sama HSO4. Oke, bedanya di sini hanya 2, di sini hanya 1. Berarti lebih banyak ini. Yang lebih banyak hanya kita sebutnya asam. Sementara yang ini yang hanya lebih sedikit, hanya kan 2, ini hanya 1. Ini kita sebutnya adalah basa. Untuk mempermudahnya gitu. Tapi basanya namanya basa konjugasi. Kok bisa ada donor H Pak? Lah ini, kenapa hanya berkurang? Hanya dari 2 jadi 1 karena dia mendonorkan ke sini. Makanya H2O ini nanti sifatnya basa. Nah, tapi kan untuk lebih mudah, saran saya langsung aja cari pasangannya. Kalau H2O pasangannya OH-. Cek jumlahannya. Ya, ini kayaknya soalnya agak salah ini ya. H2SO4, H2O harusnya di sini H3O plus ini salah ini. Ini soalnya kayaknya salah ini. Ini harusnya di sini saya ganti aja ya. Di sini harusnya adalah H3O plus ini. Jadi dari sini ke sini, nah ini ya, hanya naik. Hanya awalnya 2, sini hanya 3. Oh, berarti ini asam. Ini berarti basa. Ya, kenapa? Lihatnya hanya 2, sini hanya jadi 3. Ini asamnya adalah asam konjugasi. Jadi ingat-ingat saja. Jadi kalau saya punya begini pasangannya, H3PO4 ya, di sini dia punya berubah jadi H2PO3- misalnya gini. Ya kita lihat aja ini ke sini. Hanya berapa? Oh, hanya lebih banyak ini, berarti dia asam. Dia berarti basa. Basa konjugasi. Nah, atau misalnya saya balik, misalnya saya punya SO4 2- berubahnya jadi HSO4- misalnya gini. Ya cek di sini. Ini enggak ada hanya, ini ada hanya 1. Oh, berarti ini asam. Ini berarti basa. Nah, pasangannya ke sini namanya adalah asam konjugasi. Jadi gitu aja. Jadi selalu berpasangan asam basa konjugasi itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 11. Suatu indikator memberikan warna hijau jika diteteskan pada larutan HCl. Oke, jadi kita ngomongin indikator nih. Ada indikator memberikan warna hijau kalau HCl. Padahal kita tahu HCl itu adalah asam. Nah, ternyata HCl ketika ditetes ini warnanya hijau. Berarti artinya kalau asam warnanya hijau. Akan menghasilkan warna yang sama jika diteteskan indikator yang sejenis. Oke, berarti yang warnanya hijau ya berarti harus asam sifatnya. Sabun basa. Na2CO3 ini garam ya, tapi garamnya sifatnya basa juga ini. NaCl netral. Ya kalau misal kalian nggak tahu, minimal kan kalian cari mana yang asam. Mana yang asam suka, karena sifatnya satu-satunya yang asam ini. Kapur juga netral ini ya. Kapur kok netral, kapur basa. Jadi lihatnya dari situ. Oke. Maka kalau misalkan ada warna kuning dengan basa, berarti otomatis yang warnanya kuning itu kalau ketemu sama basa. Kalau kayak gini berarti indikatornya apa? Yang kita nggak tahu indikatornya apa. Ini ceritanya ada soal aja kayak gitu. Oke, kemudian nomor 12. Ini kita selesai sampai nomor 15 itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Perhatikan data hasil percobaan berikut. Ya, perhatikan data hasil percobaan berikut. Berdasarkan tabel berikut, larutan asam dan netral. Oke, asam itu berarti kalau pakai lakmus ya warnanya merah. Ya, lakmus itu warnanya merah. Netral itu berarti tidak berubah.
Lah, lakmus yang warnanya merah berarti siapa aja? Ya sudah, lakmus biru bakal jadi merah. Berarti yang biru ini salah. Yang netral, nah ini berarti bisa ini atau ini. Oke. Ya. Oh, kok tak coret gitu. Sorry. Kan mintanya adalah yang larutan asam itu PQRS gitu ya. Sorry, salah. Berarti yang warnanya merah ya, ini merah. Merah tetap merah. Oh, berarti ini asam. Ini juga asam. Nah, cara yang netral berarti yang tetap lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah. Ini yang tetap biru tetap biru, merah tetap merah. Oh, ini berarti artinya netral. Jadi jawabannya kalau nggak PR ya berarti RT gitu ya. PR ini jawabannya PR atau RT. Wah, RT juga ada nih ya, tetap biru. Oh, tapi kan pertanyaannya adalah berturut-turut. Jadi harus PR atau TR. Lah ini RT, oh berarti ini salah. Jawabannya adalah P dan R. Oke, begitu kita lanjutkan lagi mulai ke perhitungan pH ini ya. Nah, ini 13, 14, 15, 16 itu semuanya hitung pH ini ya. Oke. Kita selesaikan sampai ke asam ya. Asam basa maksudnya, sorry. Oke, kalau sudah mulai masuk ke perhitungan pH, berarti kamu langsung ingat-ingat lagi tuh rumusnya. pH, jadi pH itu kita harus cek dulu dia asamnya asam apa. Ada asam kuat, ya, ada asam lemah. Rumusnya beda Pak, beda. Kalau asam kuat rumusnya H plus sama dengan Ma dikalikan valensinya, ya. Tapi kalau asam lemah ini mesti diketahui nilai Ka-nya. Asam lemah itu mesti diketahui Ka atau alfa derajat ionisasi. Kalau H plus berarti rumusnya adalah akar Ka dikalikan Ma. Tapi kalau mencarinya lewat alfa, diketahuinya alfa ya berarti kita bisa nyari lagi di sini. H plus sama dengan Ma dikalikan alfa, ini bedanya rumusnya ini. Ya, jadi ini kalau diketahui Ka-nya, ini kalau diketahui alfanya. Alfa itu apa? Derajat ionisasi. Ionisasi. Oke, ini kalau asam kuat. Kalau basa kuat, Pak. Nah, kita juga harus tahu ini. Kalau basa kuat berarti OH-. OH- sama dengan Mb dikalikan valensi. Nah, kalau basa lemah, nah mirip-mirip nih rumusnya sama asam lemah. Ya, makanya adalah OH- tapi di sini akar Kb dikalikan Mb. Mb itu maksudnya M basanya. Atau kalau pakai rumus alfa ya hampir sama, berarti OH- sama dengan Mb kalikan alfa. Yang saya maksud Mb ini, sorry ini Mb ya. Itu maksudnya adalah molaritas basanya gitu ya. Molaritas itu konsentrasi kayak contohnya ini. Jadi kalau ada soal tentang pH, langsung kita cek zatnya itu asam atau basa. Oh, HCl. HCl itu adalah asam kuat. Dengan M konsentrasinya sama dengan 0,01 M. Nah, ini karena ini asam kuat berarti saya tulisnya Ma gitu tuh. Nah, kemudian gimana Pak? Setelah sudah tahu Ma-nya ya kita cari dulu nilai H plusnya. Oh, HCl itu asam kuat, berarti nilai H plusnya itu sama dengan Ma dikalikan valensi. Ingat, valensi itu tinggal lihat jumlahannya. Oh, ini hanya ada satu H ini. Berarti valensinya 1. Nah, M-nya berapa? 0,01 kalikan 1 sama dengan 0,01. Nah, untuk memudahkan dalam mencari pH, diubah dalam bilangan baku. Oh, ini berarti sama dengan 10 pangkat min 2 M. Nah, untuk rumus pH-nya bagaimana? Kalau yang sudah diketahui H+, ya ini kalau dari H+, berarti kalau yang sudah diketahui H+, tinggal dicari. pH sama dengan min log H+. Kan gini, ini rumusnya.
Tapi kalau masih diketahuinya OH, ya kita carinya pOH dulu. pOH sama dengan min log OH min. Nah, baru setelah itu dikonversi. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Nah, ini konversinya. Jadi, kalau misalnya sudah diketahuinya asam, ya langsung aja. Ini kan asam ya, H plusnya sudah ada, berarti langsung masuk ke pH. pH sama dengan min log H plus. H plusnya berapa? Min log 10 pangkat min 2. Ingat aturannya kalau di log itu berarti pangkatnya ini turun dari depannya nih. Turun 2. Oh, berarti pH-nya 2. Langsung aja ya. Masih ingat kan cara menghitung pH? Kalau enggak, kita cek lagi di video-video yang sebelumnya ya. Ada di pembahasan kita. Oh, berarti pH-nya 2. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi nomor 14. CH3COH ini adalah asam, menunjukkan rasa asam kok ya. Oh, ini asam. Tapi di sini diketahui Ka. Kalau Ka berarti ciri-ciri bahwa dia adalah asam lemah. Oke, kalau kita tahu asam lemah, berarti kita harus menggunakan cara yang mana? Oh, ini konsentrasinya dulu. Konsentrasinya adalah 0,001 M. Oke. Jadi biar mudah, M-nya ini kita konversi ke bilangan baku. Berarti 10 pangkat min 3. Oke, M. Seperti kita tahu, kalau rumusnya asam lemah, berarti kita pakai yang ini. H plus sama dengan akar Ka dikalikan Ma. Oh, ini MAD, ini kan A. Bahasakan yang di bawah ya. Berarti kita cari langsung H plus sama dengan akar Ka dikalikan Ma. Lah ini M-nya ini, masukin aja ke sini. Ka-nya 10 pangkat min 5, Ma-nya 10 pangkat min 3. 5 sama 3 ini kalau kayak gini ya, 10 pangkat min sama-sama min, tinggal jumlahin aja. Min 5 sama min 3, berarti akar 10 pangkat min 8. Nah, kalau di akar berarti pangkatnya tinggal dibagi 2. Berarti 10 pangkat min 4. Ini baru ketemu H plusnya. Sekarang kita masukkan ke rumus pH. Cara yang sama kayak yang di atas. Min log H plus. Berarti min log 10 pangkat min 4. 4-nya turun jadi pH-nya 4. Tuh. Ya, sangat mudah sekali ya. Kalau sudah tahu kita pakai rumusnya mana, itu akan lebih memudahkan untuk mencarinya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 15. Nah, kita pertama cek dulu ya, seperti tadi ya. Cek NaOH itu apa? Oh, NaOH itu basa. Di sini juga nggak ada Ka-nya, berarti dia basa kuat nih. Dengan konsentrasi 0,001 M. Oke, berarti kita cari dulu konsentrasi OH-nya. Sama dengan Mb dikalikan valensi. Ini 0,001 kali valensi. Kebetulan valensinya juga 1 nih ya. Kali 1. 0,001 kita konversi ke bilangan baku jadinya 10 pangkat min 3. Ingat kalau sudah punya OH min langsung aja masukkan pOH dulu ya, karena OH min. pOH sama dengan min log OH min. Min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Ingat, ini masih pOH, jangan jawab 3. Nah, pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Berarti 14 kurangi 3 sama dengan 11. Maka jawabannya adalah yang 11. Nah, cukup mudah bukan? Oke, kita lanjutkan lagi yang nomor 16 ini ya. Dalam air menghasilkan ion NH4OH ini dalam pupuk urea ini. Jika diketahui NH4OH-nya adalah 0,001 Kb, nah kelihatan ini. Berarti NH4OH ini jelas dia adalah basa lemah. Ya, lemah. Kenapa Pak? Ada Kb-nya itu. Jadi ciri-cirinya salah satunya buat nandai gitu. Berarti OH min sama dengan akar Kb dikalikan Mb.
Akar KB-nya berapa? 10 pangkat min 5. M-nya itu 0,001. Lah ini dibuat bilangan baku dulu ya biar gampang ya. 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 4. Tinggal dibagi cara yang sama kayak tadi. POH kita cari dulu karena sini OH. Berarti min log OH min sama dengan min log 10 pangkat min 4 sama dengan 4. Hati-hati, ini belum selesai. Karena POH kita cari dulu PH. PH sama dengan 14 dikurangi POH. 14 kurangi 4 sama dengan 10. Oh, berarti PH-nya sama dengan 10. Baik, benar ya, basa itu mesti pH-nya di atas 7 dan ini pH-nya 10, berarti benar. Oke, ini terakhir untuk pembahasan kita pada video yang bagian 1 ini. Kita akan bahas yang nomor 17 ini ya. Kita masih ada hubungannya dengan asam basa soalnya. Oke, ini CH3COH ada pH-nya, kemudian yang ditanya adalah persen disosiasi asam tersebut. Berarti yang ditanya adalah alfanya. Berarti jelas ini adalah asam lemah. Asam lemah. Sementara kalau yang ada rumus alfanya itu kan rumusnya adalah gini. H plus sama dengan MA dikalikan alfa. Rumus dari mana Pak? Kalau ada alfanya, ini kita pakai rumus yang ini nih. Berarti H plus sama dengan MA kali alfa. Berarti kita pakai rumus yang ini. Oke, Pak, tapi H plusnya nggak ada. Nah, kita harus cari dulu lah. Di sini ada pH-nya. Ini harus hati-hati. Kalau ada pH seperti ini, pH sama dengan 2, berarti kan kita harus balik lagi cari H plusnya. Ayo kita belajaran dari atas. Nih lihat. Kalau pH-nya 4 ya, kalau pH-nya 4 berarti H plusnya itu 10 pangkat min 4. pH-nya 5 berarti H plusnya 10 pangkat min 5, kan gitu ya. Oke, berarti kalau pH-nya 2 berarti sama dengan H plusnya 10 pangkat min 2. Jadi mudah sekali, cukup kayak gitu saja. Terus gimana Pak? Masukin ke sini. Oh, H plusnya adalah 10 pangkat min 2. MA-nya adalah 0,1. 0,1 itu berarti 10 pangkat min 1 gitu ya. 10 pangkat min 1 dikalikan alfa. Berarti harga alfa sama dengan 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 1. Oh, sama dengan 10 pangkat min 1 atau 0,1. Ini baru harga alfanya. Sementara yang ditanya adalah persentase alfa. Berarti harus dikalikan 100%. Perhatikan 100% jadi berapa? Oh, 10%. Oh, berarti harga alfanya 10%. Kalau hanya ditanya harga alfanya itu 0,1 tok. Tapi karena yang ditanya persentase, berarti harus dikalikan persen. Jadi rumusnya tinggal tambah aja, dikalikan persentase. Oke ya, itu pembahasan kita untuk yang chapter yang pertama, yaitu bahas tentang teori asam basa sampai ke perhitungan pH. Nah, di video yang kedua nanti kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang redox, kemudian nanti ada tata nama, kemudian nanti juga ada perhitungan sel volta ya. Oke, nantikan video selanjutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.